warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, diberi umur panjang, bisa ketemu dengan tahun 1446 Hijriah, tahun Islam, tahun miliknya umat Islam, yang pada waktu itu karena Umar bin Khattab berkirim surat tidak ada tanggalnya, sehingga ada usulan hendaknya ada penanggal, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan hendaknya penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah, karena punya nilai yang sangat tinggi dalam agama, memperjuangkan agama yang kira-kira kita tidak mampu. Ya. Karena apa? Karena yang hijrah itu semua hartanya ditinggal di Mekah, rumah ditinggal, harta ditinggal, punya istri kalau memang tidak mau diajak hijrah ya ditinggal. Orang Madinah punya harta karena orang Muhajirin yang dari Mekah itu tidak membawa harta, hartanya diberikan. Itu maka sedang Utsman mengusulkan hendaknya dimulai bulan Hijriah itu dari Muharram. Karena apa? Karena itu bulan yang suci. Walaupun hijrah itu diniati sebelumnya bulan Muharram. Mudah-mudahan ini kita betul-betul merenungkan. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita teruskan dengan beberapa dalil tentang sholat. Karena kemarin kita sudah bicara bagaimana praktek atau melaksanakan sholat. Sholat itu artinya doa. Doa. Kalau banyak, sholawat. Jadi kalau satu itu sholat, kalau banyak, sholawat. Kalau orang Muhammadiyah itu kok tidak membaca, tidak sholawat ya. Ya sudah sholawat. Kita setiap hari sholat 5 waktu itu kan sholawat. Tapi oleh mereka yang dimaksud adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita banyak malah hanya tidak diberitahukan, tidak dikeraskan, karena memang apa, doa dan sebagainya itu malah tidak boleh dengan suara keras, ya. Tapi suara sekedar bisa didengarkan dirinya sendiri. Tuh. Jadi malah kalau berdoa dikeraskan itu malah masalah, malah tidak benar, karena menganggap Allah itu apa?
tuli. Ya. Karena waqfid janahaka minaduli rahmah dan sebagainya dalam berdoa itu kita hendaknya jangan keras. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah salat. Kemudian kalau saya membaca dalam HPT 1 itu, salat itu dimulai dengan apa? Membersihkan diri, takbir, kemudian kaifiyah caranya dan ditutup dengan salam. Ya. Kalau tidak ada takbiratul ihram, walaupun gerak dan menutup salam, itu bukan sholat. Niat dan takbiratul ihram, kemudian hanya diam juga bukan sholat. Niat takbiratul ihram, gerak tapi tidak ditutup dengan salam, juga bukan sholat. Adapun salam itu ada beberapa hal. Kalau saya membaca dalam HPT 3 itu ada perbedaan. Kalau dalam HPT 1 berdasarkan beberapa hadis itu salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di HPT 1 dan hadisnya banyak. Kalau di HPT 3 itu assalamualaikum warahmatullahi itu. Tapi tidak boleh salam hanya assalamualaikum. Itu bukan salam dalam sholat, itu salam pedok uang. Jumpa orang karena naik sepeda, yang satunya berjalan, assalamualaikum. Sebab nanti sampai warahmatullahi wabarakatuh, yang ini disalam itu orang berjalan, dia naik sepeda motor, ya itu. Jadi memang disesuaikan salat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dasar hukum sholat fardu 5 waktu. Jadi apa dasarnya? Kalau sehari semalam itu sholatnya 5 waktu. Itu sholat yang wajib. Ada beberapa ayat surat An-Nur ayat 56 itu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan sholat. Yang perlu kita renungkan bapak-bapak, dalam perintah sholat itu aqimus sholat, tegakkan sholat. Artinya sholat itu harus dilaksanakan terus. Yang kedua, cara sholat itu harus yang tegak, yang sungguh-sungguh. Jadi tidak fi'lu sholah. Kalau fi'lu sholah, kerjakanlah sholat. Kalau kerjakan sholat, ya pokoknya selama hidup 1 kali itu sudah mengerjakan sholat. Di selama hidup 1 kali itu sudah. Itu fi'lu sholat. Tapi bukan itu, tapi tegakkan. Ya, tegakkan itu ya yang tegak caranya, waktunya, kemudian apa kaifiyahnya, apa yang dibaca, ketumakninahannya, itu namanya tegakkan sholat. Malah ada ayat kafidu ngala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah
beberapa sholat. Artinya beberapa sholat itu jaga dari jangan sampai mengerjakan sholat tidak tegak, asal sholat jangan. Was sholatil wusta, dan jagalah ini. Jadi Allah itu kabidu ngala sholawah, jagalah beberapa sholat subuh, zuhur, ngasar, maghrib, dan isya. Tapi pas sholatil wusta, dan lebih-lebih sholat asar itu jaga. Sebab banyak orang itu lalai pada waktu sholat ngasar, lalai. Ya, kita kadang-kadang juga mengalami seperti itu, ketiduran. Tapi nek ketiduran itu bukan lalai wong ketiduran. Tapi nek tidur itu lalai. Sengaja atau wong sholat afdhalus sholah bi awali waktiha, sebaik-baik sholat itu pada awal waktunya. Lah sholat ngasar sampai sore baru asar. Alasannya apa? Ya, alasannya bermacam-macam. Yang itu oleh Allah tidak boleh. Kabidu, jagalah. Jadi oleh Allah itu betul-betul disuruh memperhatikan. Ya, kalau kita di pendidikan ya malah waktu sholat itu segera dimulai. Jangan alasannya apa? Masih proses KBM, terus sholatnya diurungkan. Waktu rapat, masih rapat, sholatnya nanti. Atau mungkin itu banyak itu. Karena masih rapat, pimpinannya yang mimpin rapat, mari bapak-bapak kita dengarkan adzan. Ya, lalu kok mari kita dengarkan adzan. Jadi minggu nih. Karena perintahnya, ajaknya, mari kita dengarkan. Jadi ya hanya didengarkan, ditirukan saja tidak. Bahkan mestinya kan kalau ada adzan itu apa ditirukan, dijawab, ditirukan. Turun adzan itu kan hayya alas sholat, mari kita sholat. Hayya falah, mari kita mencari keuntungan, kebahagiaan. Lah kok ayo rungokne adzan. Bardurungone adzan wis sudah, adzannya mari kita teruskan. Ya, itu. Kadang-kadang itu. Ya. Itu mestinya tidak, karena di sana panggilan sholat itu bukan apa, adzan itu satu panggilan bahwa waktu sholat sudah mulai. Itu bukan adzan itu berita, itu tidak. Ya, itu. Maka ini kadang-kadang. Jadi sholat ngasar itu. Jadi aqimus sholah wa atuz zakah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dua hal yang itu selalu berbarengan, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kalau sholat itu hubungan dengan Allah, kalau atau zakat hubungan dengan sesama manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia horizontal dan vertikal. Jadi kita hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik. Kadang-kadang ada orang, Pak, itu orang itu sholatnya sudah rajin,
Tapi kepada orang tidak baik. Baik mana Pak ini? Ada orang sholatnya sudah baik, tapi kepada sesama tidak baik. Ada orang yang kepada sesama tidak baik, tapi sholatnya tidak baik. Baik mana? Itu ibarat memperbandingkan apa? Kerbau dengan lembu itu baik mana, Pak? Ya, sama dengan itu. Wow, kerbau dengan lembu baik mana? Ya, lembu yang gemuk yang biasa untuk korban presiden itu yang baik. Ya. Tapi di lain tempat ya kerbau yang besar yang gemuk untuk apa? Korban menteri itu yang baik. Wa atir rasul, taatlah kepada Rasul. Apa? Taat kepada Rasul itu Bapak-bapak, sholat itu kan apa? Sholat itu perintah Allah secara global, tegakkan sholat. Kemudian kapan waktu sholat? Itu yang memberikan penjelasan adalah Rasul. Maka atiur Rasul. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi hikmahnya kok kita itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, itu insya Allah dan pasti Allah menyampaikan itu kita akan dapat rahmat. Lebih-lebih rahmat besok pada hari akhir. Terus ayat yang lain surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tenggelam sampai dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir dulu kisamsi ila ghosakil laili sampai gelap malam. Wa Qur'anal fajr, dan dirikan pula sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Jadi perintahnya di sini apa? Laksanakan matahari gelincir itu sholat duhur, ya. Tergelincir itu sholat duhur dan sholat asar. Sampai gelap malam. Gelap malam itu apa? Sholat maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri itu adalah sholat subuh. Artinya di sini laksanakanlah 5 sholat itu. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu betul-betul disaksikan oleh malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pergantian tugas malaikat. Ada tugas malaikat yang tugasnya malam. Ada malaikat tugasnya siang hari. Subuh itu tugasnya malaikat
malam. Maka orang kalau subuhnya itu terlalu akhir, malaikat malam sudah tidak mencatat. Malaikat yang siang bukan tugasnya. Dia juga tidak mencatat, itulah. Maka ini subuh itu hendaknya di sana ada raqatul fajri khairum minad dunya wa ma, ya 2 rakaat waktu fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya, itu sholat sunnah qoblal subuh. Maka ini kalau namanya sholat fajar itu ya pada waktu terbit fajar itu. Bukan sholat fajar itu jam 5:30. Itu bukan sholat fajar, itu sholat apa ya? Kalau suruk dia belum. Ya itu. Maka ini pagi itu. Maka sungguh-sungguh hebat orang yang cepat sholat subuh, tapi sudah waktunya. Tidak boleh cepat belum waktunya sholat. Wah, saya cepat kalau subuh itu jam 4 wis. Umpamanya sekarang kan di sana ada perubahan waktu. Jam 4 aku sholat subuh. Itu belum waktunya. Tuh. Ya. Saya kadang-kadang ini ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang ke pasar itu, tapi mudah-mudahan dia juga sholat. Wesuk wis budal, belum waktunya, belum adzan sudah berang. Tapi mudah-mudahan itu di masjid Pasar Legi itu dia sholat, karena di sana yang mengkhawatirkan itu kalau guru itu akhirnya tidak sholat subuh. Maka kita syukur alhamdulillah kepada Allah, sungguh-sungguh kita itu pagi-pagi itu bisa melaksanakan sholat. Kita syukuri kalau kita bertumpa dengan orang masih pagi, mikir nih apa, mencari rezeki. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan bahkan karena kita pagi-pagi sholat itu akhirnya oleh Allah diberi rezeki. Ya. Karena rezeki itu adalah dari Allah. Seperti dalam surat Al-Jum'ah itu kan pernah waktu Nabi itu khutbah, terus di sana ada penjual, pedagang, kan orang Arab itu kan apa, pekerjaan pokoknya pedagang, ya. Li'ila bi Quraisyin ila bi miqlatas sita wasoi, orang Mekah itu pada waktu dingin dan pada waktu musim panas perbuatannya sita, perbuatannya melancong, perbuatannya dagang. Itu memang seperti itu. Ya, di sana baik musim dingin maupun panas itu as-sita. Jadi waktu subuh itu. Kemudian itu tadi ayatnya. Sekarang hadisnya saya baca artinya saja. Dari Ibnu Umar diriwayatkan, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi itu yang didasarkan hadis. Yang kedua, hadis Nabi juga dari Tolkah Ubaidillah diriwayatkan bahwa Nabi berkata, ada seorang lelaki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah dengan rambut kusut. Rambut kusut ya, Pak? Rambut yang ya tidak teratur lah. Coron apa? Seandainya kita mengatakan itu rambut sing daul-daul. Rambut daul-daul itu ora karuan, Pak. Dan daul-daulnya itu bukan asli. Memang ya belas ora, tidak disisir itu. Ya. Rambut kusut terdengar gema suaranya tapi tidak dapat difahami apa yang ia ucapkan sampai ia mendekat. Jadi orang itu ngomong itu apa ora genah. Ya, bicaranya tidak jelas. Akhirnya dekat. Lalu ia tiba-tiba bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, diwajibkan 5 sholat sehari semalam. Lalu ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban bagiku selainnya? Rasulullah menjawab, tidak ada. Yang ada adalah sholat sunnah. Jadi yang wajib 5 itu, adapun yang lain sholat sunnah. Itu hadisnya. Kalau pada waktu Nabi dengan sahabat di mimbar masjid ada itu hadis yang lain, datang seorang laki-laki yang tampan, bajunya bersih, rambut hitam kelam, langsung memegang paha Nabi. Terus dia langsung bertanya, ya Rasulullah, mawal Islam? Apakah Islam itu? Ya. Al-Islam anta'budallah ka'annaka tara. Islam itu kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu tahu. Fa ilam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak tahu kepada Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah mengetahui kamu. Terus tanya lagi, mahwal iman? Ya, maaf ya, itu ihsan, bukan Islam tapi ihsan. Orang ihsan itu kalau kamu menyembah Allah seakan-akan kamu tahu, dan kamu tidak mungkin tahu kepada Allah, tapi ketahuilah bahwa Allah mengetahui kamu. Kalau Islam antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaaz zakah wa shaum wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu. Tanya lagi, mahwal iman? Wahai Rasulullah, apa iman? Al iman wa antu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah itu tanya lagi, ma huwa sa'ah, wahai Rasul, kapan hari kiamat itu datang? Jawabnya Rasul, mal mas'ul a'lamu minas sa'il, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, itu Rasul jawabnya begitu. Tapi Rasul waktu itu tidak langsung jawab bahwa ini malah malaikat. Tapi setelah itu tanya, siapakah itu tadi? Itulah Rasul, itulah malaikat mengajarkan kepada kamu, apabila kamu tidak tahu, hendaknya bertanya. Waktu itu seperti itu. Ya. Itu tentang apa? Sholat 5 waktu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu perlu persiapan. Jadi sholat itu memang perlu persiapan. Yang pertama, mengetahui waktunya sholat. Jadi harus tahu ini sudah masuk atau belum. Pada waktu saya kecil itu dulu, saya ingat di Masjid Blok Sawo. Di Masjid Blok Sawo itu di daerah saya sana. Kalau di sini Duri Sawo, di sana Blok Sawo. Karena biasanya di muka masjid itu kan ada pohon sawo. Itu Blok Sawo. Ya. Itu ada zaman dulu ada apa toh? Bangunan jejak, terus neng apa? Ada besi jejeknya itu untuk melihat waktu duhur, waktu asar. Kone waktu ngasar iki nek wis teko kene iki ngasar. Nah waktu duhur kalau sudah, nah itu dulu ya, itu dulu. Jadi tapi sekarang kan tidak. Sekarang ada dengan teknologi canggih kita sudah bisa melihat waktu ini jam sekian. Ya, jadi kan makin majunya gitu. Sehingga kalau kita sekarang kita tidak perlu mau sholat duhur itu terus ngetek nih soto, ya, ngetek nih soto itu udah terus apa diukur, digeletak nih, engko nek wis luwih wayang-wayange itu waktu ngasar. Sekarang kan tidak. Ya inilah perkembangan sehingga sekarang itu kalau kita melihat satu Syawal, satu Ramadan tidak usah melihat nganggo teropong. Oh, sekarang sudah ada ilmu falak, ilmu hisab. Nah, tapi sekarang masih padha karo kuwi. Waktu duhur ngetek nih. Ya. Tapi sekarang sudah tidak. Yang sekarang itu yang biasanya yang dipakai apa? Nggak tetap nganggo ru'yah itu kalau satu Ramadan dan satu Syawal. Dan sekarang dengan penanggalan digital, hijrah itu juga
biasanya pakai hisab, pakai ilmu falak. Tapi kadang-kadang juga ada yang saya tidak mengetahui itu kok ada perbedaan. Loh, iki tanggal siji, iki tanggal siji kok bulannya wis dhuwur. Katanya itu perbedaan yang ada adalah karena memakai derajat. 3 derajat harus 3 derajat. Wallahu a'lam. Ya. Mengapa sholat harus waktu? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah diwajibkan yang ditentukan waktunya. Ya, yang ditentukan waktunya. Jadi sholat tidak sembarangan, kalau belum waktunya jangan sholat, karena ada waktunya. Nah ini maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, maka kalau sekarang ini sholat subuh itu berdasarkan hisab falak di beberapa negara. Maaf ini karena beberapa negara terus akhirnya itu diadakan penelitian ulang dan dihisab itu orang Indonesia itu dari beberapa negara itu sholat subuh rodok kemajon. Tapi ya tidak apa-apa karena mereka yang tetap sholat seperti dulunya waktu dulu ya sudah tidak apa-apa. Tapi berdasarkan hisab karena inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mawquta itu ada selisih sekian. Kalau kita ya di menit itu 8 menit. Nah, ini sholat kalau subuhnya insya Allah mereka sudah waktunya. Tapi untuk sholat fajar, karena namanya sholat fajar itu setelah adzan, setelah mancing waktu subuh dan waktu subuh terus adzan dan sholatnya fajar setelah adzan itu. Maka ini kalau kita sholat belum waktunya itu terus sholat apa? Fajar itu waktunya setelah fajar. Kalau belum fajar itu bukan sholat fajar, itu sholat lail. Maka itu ya waktu dulu di Masjid Darul Hikmah itu dijelaskan, dan dari sini yang memberikan penjelasan adalah Mbak Novi, putranya Pak almarhum Pak Samsul bin Ali Kisab itu selesaikan. Terus orang-orang, ya gimana Pak ini kita ya jalankan. Itu jalankan ya 8 menit ya sudah. Pada waktu belum diputuskan oleh PP, baru sidangnya majelis tarjih, maaf waktu itu saya jangan dilaksanakan dulu. Karena itu baru hasil sidang. Kalau sudah diputuskan, ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, baru dilaksanakan. Karena nanti kalau pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mentanfidkan, pimpinan pusat akan kirim ke beberapa negara, dan kirim untuk Indonesia adalah kepada pemerintah. Kalau kita melaksanakan sebelumnya itu jadi masalah. Maka dan di Muhammadiyah itu apapun keputusannya harus sudah ditanfidkan. Kalau belum ditanfidkan itu baru mulai. Ya.
Maka tentang kajian tarjih, kajian tarjih itu ya yang sudah ditanfidkan, bukan yang baru dibicarakan oleh tarjih. Kalau kita menyampaikan kepada umat yang sudah ditanfidkan, yang berupa sudah jadi buku, bukan yang sidang, ya, bukan itu. Itu mestinya seperti itu, ya. Kalau baru sidang jangan. Itu berdasarkan kaidah dalam aturan. Tapi kadang-kadang ke apa? Buru-buru bentang, ya, buru-buru. Ya. Karena pertanggungjawabannya itu. Itu bapak-bapak waktu. Yang kedua ada hadis Rasulullah dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika sudah ingat. Tidak ada kafarat, tebusan, atau denda baginya, kecuali yang demikian itu. Jadi umpama kita itu lupa, lah aku mang sholat purung, wah tiba urung, ya waktunya sholat ya itu, waktu ingat itu sholat. Wah aku mang ngasar urung salat, lali sibuk masih mikir dia lali urung salat, yang isya lagi tekalingan. Yang isya itu dilaksanakan, bukan wis sesuk enak. Sesuk sholatku ngasar loro. Tidak, ya ingat itu langsung kerjakan itu sholat ngasar. Ini wah, lho Pak, sampai memang baru sholat ngisak kok cik sholat neh. Aku melali. Sholat ngasar urung. Pasane peringatan 1 Muharram ngasih deleng apa? Rame-rame malah lali. Dari gara-gara kadang-kadang gini Pak. Sing banyak itu, alah aku deleng manten lali. Ora sholat asal, ya ingatnya itu asal tidak ngali. Kalau ngali beda lagi. Terus hubungan ini ditinggal nuramu enak sih. Ini bab waktu juga. Dari Abu Qatadah berkata, beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi SAW tentang mereka ketiduran sehingga terlewatkan mengerjakan sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apalagi seseorang dari kamu lupa mengerjakan sholat atau tertidur sehingga terlewatkan sholatnya, maka hendaklah ia melakukan saat ia ingat. Oleh karena itu setiap orang yang hendak mengerjakan sholat harus mengetahui waktu sholat agar tidak terjadi sholat di luar waktunya. Jadi yang terakhir ini orang itu tidur, nah waktu habis baru bangun. Dia mengatakan, saya lupa Rasulullah pada waktu tidur lupa tidak sholat. Nah, kalau pada waktu tidur itu bukan lupa, karena memang tidur. Tapi hendaknya juga diperhatikan, karena 2 menit tidur.
waktu tinggal 2 menit tidur bareng 14 tangi wis wektune duha. Itu karena kelalaian saja. Ya, itu. Jadi bagaimana umpamanya kita subuh itu keturun ke jam itu lagi tangi. Ya itu subuhnya dia bangun itu. Ojo kok ditekon kowe emang sholat duha tidak. Ya sholat subuh. Tapi nek bolak-balik di gugah kayak ya itu beda lagi. Ya biasanya kan karena payah ya sing nyaman iki 1 Muharram malam jalan-jalan lah bareng ngono bengi jam 3 turu. Lah 14 jam itu agak tangi. Itu kelalaian. Tapi ya kira-kira kok ya tidak dosa itu. Ya kelalaiannya itu alhaqum wailul itu ya. Arwaital ladzi yukadibu bidin dan seterusnya itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita itu dijaga oleh Allah, bisa menjaga. Contohnya saja kalau kita itu malam tidur, akan tidur itu berdoa, membaca Fatihah, surat Kafirun, surat Falak, Binnas, surat Ikhlas, terus zikir, terus membaca surat membaca ayat kursi dan berdoa sholat. Dan di sini mohon kepada Allah, ya Allah bangunkanlah nanti saya jam 3. Itu pasti bangun. Pasti bangun. Wis mbuh engko mbuh tangane gringgingen mbuh ngepe guwebuk apa. Itu pasti. Asalkan kita sungguh Allah sudah itu mengatur. Inilah Bapak-bapak, mudah-mudahan sekali lagi kita dijaga oleh Allah tentang sholat. Saya kira itu. Jadi kita pagi hari ini bicara tentang pengertian sholat, terus persiapan sholat. Persiapan sholat baru satu, yaitu mengetahui waktu sholat. Yang akan datang tentang menutup aurat yang ini ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita bicarakan ini, ibadah kita makin lama makin sempurna. Demikian, benar hanya dari Allah, salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.